Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa qad khasiral musyrikun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas Cipayung, Jakarta Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari yang sangat istimewa ini kita dapat mempererat tali silaturahim, dan yang terpenting kita dapat menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga kehadiran kita dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal-amal soleh serta senantiasa bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangga salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat hingga di akhir zaman, serta sekaligus sebagai pemberi syafaat kelak di yaumil qiyamah kepada kita semuanya. Melalui mimbar Jumat dengan khutbah yang saya beri tema menggapai keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak kepada diri saya khususnya dan kepada jamaah sekalian pada umumnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama berpendapat bahwa secara garis besar terdapat 3 macam bentuk keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keberkahan diberi keturunan yang soleh dan solehah. Waladun solehun yad'ula. Yang kedua, keberkahan diberi rizki atau makanan yang halalan thayyibah, baik secara zatiah maupun hukmiyah. Dan yang ketiga, keberkahan diberi waktu yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk mencari nafkah, bermanfaat untuk mencari ilmu, maupun bermanfaat untuk memperbanyak amal-amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Shadaqallahul adzim. Melalui ayat tersebut kita mendapatkan suatu gambaran yang jelas bahwa untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terdapat dua syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syarat pertama dan yang utama yang harus kita miliki, yaitu iman. Yang konsekuensinya bahwa iman tidak cukup diucapkan dengan kata-kata. Iman tidak cukup dibenarkan oleh hati. Akan tetapi iman harus dilaksanakan dengan amal-amal soleh. Iman harus dimanifestasikan dengan amal-amal kebajikan. Dengan kata lain, antara takriru bil lisan, tasdikun bil qalbi, serta yaf'alu bil arkan, harus merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian syarat yang kedua yaitu kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perwujudan takwa yang pertama yaitu dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri dan manfaatkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan nikmat yang lebih banyak. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Lalu perwujudan takwa yang kedua yaitu dengan memperbanyak bersedekah. Orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala baik terhadap jiwanya maupun terhadap hartanya. Bahkan akan ditambahkan dan ditingkatkan hartanya. Sehingga tidak ada dalam sejarahnya orang yang hidupnya menjadi susah atau miskin karena sedekah. Dalam surat Sabah ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'." Barang apa saja yang kamu nafkahkan dan kamu sedekahkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Lantas perwujudan takwa yang ketiga yaitu dengan memperbanyak bersilaturahim. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsatulahu fi rizki." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ayyunsalahu fi athari falyassir rahimah.
Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Silaturahim harus dilandasi dengan hati yang tulus dan ikhlas, terbebas dari sifat iri, dengki, dan dendam, serta terhindar dari sifat ujub, ria, dan takabur. Justru sebaliknya, silaturahim harus dibangun dengan saling tolong-menolong dan saling mendoakan, sehingga mendapatkan keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masirul muttaqin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa, serta selalu mendapat keriduan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selamat baik di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu huwal ghafurur rahim.